mayang. Yang mana yang mana? Kamera tuh. Ini ini ajudan. Ini yang ibu ratunya yang ini. Oh, yang kanan. Yang ini. Ini ibu ratu. Ini mayang. Yang ini ajudannya. Ajudannya yang melaporkan. Itu si bunda lagi minta apa gitu. Tapi saya kan nggak pernah minta kaya. Kenapa bunda harus duduk di atas? Karena manusia itu ciptaan yang paling tinggi. Jadi tidak boleh percaya dengan hal-hal yang gaib. Walaupun itu Ratu Pantai Selatan, kita hanya bersinergi gitu. Menyinggung tadi yang bunda sebutkan, tiap pemimpin yang memimpin Nusantara ini ada campur tangan atau ada bunda benar Ratu Laut Kidul selalu bertemu dengan pemimpin kita atau gimana? Oh itu pasti, karena udah ada janjinya begini. Setiap yang memimpin Indonesia itu harus menyatu dengan kekuatan alam, yaitu Ratu Pantai Selatan. Namanya Dewi Ayu Sekar Jagat, itu punya nama Dewi Ayu Sekar Jagat. Jadi cantiknya memang tidak ada yang menandingi. Nah, terus untuk pertemuannya Ibu Ratu dengan para penguasa Indonesia dari Soekarno, Soeharto, termasuk zaman dulu Sunan Kalijogo dan sebagainya, itu ada di Pelabuhan Ratu. Makanya diberi nama Pelabuhan Ratu. Tempatnya di Karanghawu. Nah, ini rumahnya udah kelihatan teman-teman ini. Bawahnya sungai dan di pinggiran jurang juga. Berhubung longsor tuh. Mestinya kan tadi lewat sana. Cuman longsor jadi kita mesti lewat sini. Aduh. Hati-hati bang, hati-hati. Jalan sini bang. Di sini karena kan yang itu jalannya longsor. Jadi hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan. Nah ini rumahnya teman-teman. Jadi ini ke belakangnya ini langsung jurang ya. Ini rumahnya itu langsung jurang. Ini sungai yang besar di bawah tuh. Jadi kalau di runtut, bunda hanya keturunan. Ayah saya sekarang usianya 90 tahun, mengobati, dan kalau boleh jujur ayah saya adalah orang yang anti tembak, anti segalanya. Karena ditembak itu nggak mati lah, masih hidup. Dan semua kepandaian ayah saya itu berasal dari petapa. Saya dari kecil nggak pernah belajar ilmu. Cuman orang pada ngomong ke bunda bahwa saya itu punya indera keenam. Jadi dari kecil suka melihat tuh ada setan, kayak tahu setan. Padahal saya juga nggak ngerti yang namanya setan. Seperti itu. Dan bunda orangnya nggak pernah takut dengan apapun, makhluk apapun, selama bunda tidak mengusik, gitu maksudnya. Biar tidak kelamaan, kita akan langsung saja menuju ke rumah orang spiritual yang bernama Bunda Rati. Jadi beliau itu adalah seorang wanita ya yang julukannya itu adalah Bunda Rati. Jadi Bunda Rati ini orang spiritual yang sudah malang melintang, yang sudah keliling Indonesia dan orang-orang juga udah pada tahu. Jadi banyak sekali orang-orang yang datang ke sini untuk meminta syariat atau meminta pertolongan teman-teman. Nah seperti biasa, yang namanya orang-orang spiritual ini kebanyakan rumahnya itu mencil menyendiri atau di pinggiran atau mencal dari rumah warga ya. Nah termasuk yang sekarang kita akan kunjungi. Jadi rumahnya ini adalah bisa disebut di pinggiran ujung desa ya. Jadi kalau rumah warga lebih ke atas sana, dan ini beliau adalah rumah terakhir yang berada di perbatasan. Nah dari sini rumahnya udah kelihatan. Kalau sebelah sananya mungkin itu berseberangan dengan jalan raya ya. Jadi mungkin nanti teman-teman kalau kedengaran suara kendaraan harap dimaklum. Nah dan saya sengaja eksplornya dari belakang rumahnya ya teman-teman. Jadi ini adalah pinggiran desa ya, yang mana ini adalah kesininya ini adalah perkebunan dan di bawahnya sungai dan juga jurang. Nah jadi beliau ini sangat menarik teman-teman. Jadi beliau hanya tinggal sendiri di rumah yang kebetulan rumahnya ini berada di pinggiran jurang dan bawahnya adalah sungai. Nah kalau seperti kita orang-orang pada umumnya mungkin ya udah pada horor ya. Berhubung beliau ini adalah orang spiritual, jadi beliau mungkin berani gitu. Nah jadi untuk lebih detailnya saya bersama rekan saya Mesa Slim nanti akan bertanya soal kegiatan beliau, yang mana beliau ini dikenal dengan spiritual sakti ya, yang banyak dikunjungi oleh orang-orang
yang meminta syariat ya. Jadi saya terangkan pada intinya yang mengabulkan itu bukan beliau tapi Allah Subhanahu wa taala dengan jalan beliau berdoa ya. Ya, jadi biar tidak gagal paham, simak video ini sampai dengan tuntas teman-teman. Nah, kebetulan ini depan kita jalannya longsor ya. Jadi kita mesti hati-hati juga. Katanya kata si bundanya ini habis longsor kemarin. Nah, ini rumahnya udah kelihatan teman-teman, ini bawahnya sungai dan di pinggiran jurang juga. Jadi tipis banget sama sungainya ya. Jadi udah di ujung teman-teman. Nah, jadi kita akan langsung, wow, kalau nggak longsor tadi kita lewat jalan-jalan bawah. Jadi lewatnya sini ya teman-teman. Nah, jadi aduh, berhubung ini kita longsor, berhubung longsor tuh mestinya kan tadi lewat sana, cuman longsor jadi kita mesti lewat sini. Aduh, hati-hati bang, hati-hati di sini karena kan yang itu jalannya longsor, jadi hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Nah teman-teman, yang mestinya kita tadi lewat sini tuh, cuman ini longsor jadi kita lewat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan. Nah, ini rumahnya teman-teman. Jadi ini ke belakangnya ini langsung jurang ya. Ini rumahnya itu langsung jurang, ini sungai yang besar di bawah tuh. Oh. Dan kita akan langsung aja masuk ke dalam, mudah-mudahan bundanya ada ya. Nah, itu tampilan belakangnya teman-teman. Wow, kalau ini belakang mungkin kamar mandi ya. Dan kalau di atas ini mungkin jalan desa ya, jadi mohon maaf kalau terdengar suara kendaraan. Mudah-mudahan yang ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ada bang? Ada Bang Bun? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum Bunda. Gimana sehat? Alhamdulillah. Ya udah. Bundanya. Kita pengen silaturahmi, kita pengen ngobrol-ngobrol, boleh Bun? Boleh. Ya udah. Berarti di mana kita Di masuk aja atau di luar aja Bun? Gimana enaknya panjenengan aja. Kalau enaknya sih di dalam, kalau soalnya kan di luar takutnya ada orang gitu ya. Monggo. Masuk aja. Bismillah. Nah, alhamdulillah teman-teman, sekarang kita sudah bertemu dengan Bunda ya, jadi pakar spiritual yang sudah malang melintang. Nah Bun, kita kan saya sama rekan saya dapat kabar dari warga sekitar bahwa Bunda itu sering nolongin orang atau orang banyak yang minta syariat ke Bunda. Bisa diceritakan awal mulanya atau misalkan kisah-kisah Bunda menolong orang seperti apa, dan hal-hal apa aja yang bisa Bunda tolong? Silahkan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan Bunda, hamba Allah yang tidak ada daya dan upaya. Tetapi di sini Bunda akan membagi sedikit pengalaman dan menceritakan perjalanan Bunda. Bunda tidak bisa apa-apa, tapi Allah menitipkan amanah untuk menolong orang yang membutuhkan pertolongan Allah lewat doa-doa dengan mengamalkan ilmu yakin dan ikhlas. Yang pertama, yakin segala sesuatu yang terjadi pasti Allah yang menghendaki. Ikhlas apa yang dilakukan, tapi manusia hidup itu tidak ada yang ikhlas tanpa syarat syariat dan tetap minta pertolongan Allah, yaitu hakikatnya yang di atas. Dari tahun 2007 Bunda ada petunjuk ngobati orang gila 9 orang di Banjarpatoman, di pesantren. Dengan izin Allah 40 hari di sana ada petunjuk suruh ke Majalengka di Desa Cibogo, Salawangi, Kecamatan Bantarujet. Tanpa tahu alamat, belum pernah ke Majalengka. Atas izin Allah di pesantren Ajengan Yusuf, di situ Bunda dikatakan dokter ajaib karena setiap yang diobati sembuh. Tapi Bunda tidak bangga, tidak apa, karena tetap hamba Allah yang tidak ada daya dan upaya kecuali atas izin Allah. Disitulah orang-orang minta pertolongan, akhirnya Bunda malang melintang, dikenal orang, semua orang tidak tahu namanya siapa, yang penting Bunda. Terus
selama 3 bulan Bunda di pondok pesantren itu dikenal orang, akhirnya dipanggil Jakarta, Jember, Banyuwangi, Surabaya, Sidoarjo, hampir di Indonesia ini. Bunda dari ujung timur sampai ujung barat, Sabang sampai Merauke lautannya, tapi tidak menginjak gitu. Seperti pengobatan luar Jawa, dari Sumatera hanya online. Tapi semua tidak bisa apa-apa kecuali atas izin Allah. Dan sudah 18 tahun Bunda menolong orang yang hal-hal orang yakin nggak yakin, tapi itu nyata dengan hubungannya dengan kegaiban. Penyakit non medis lah intinya, orang-orang yang butuh pertolongan Allah dibantu, yang usaha lagi mengalami kesulitan, ya laki-laki yang tidak laku-laku, perempuan yang dihalangi jodohnya, terus ingin naik jabatan, seperti orang yang kemasukan setan, ada guna-guna dan sebagainya. Tapi semua Bunda hanya minta ke Allah, tidak minta ke siapapun. Mungkin seperti itu sedikit ceritanya. Nah, kalau awal mulanya Bun, apakah Bunda itu awalnya dari berilmu dulu, atau misalkan apa yang tiba-tiba datang itu namanya Wirid. Bukan wirid, Ilapat, bukan ya, ilapat, geni-geni gitu, apa namanya, saya lupa. Laduni, atau misalkan dari pesantren kah? Kok tiba-tiba bisa mengobati kan yang spektakuler seperti ini? Jadi kalau di runtut Bunda hanya keturunan. Ayah saya sekarang usianya 90 tahun mengobati, dan kalau boleh jujur ayah saya adalah orang yang anti tembak, anti segalanya, karena ditembak itu nggak mati lah, masih hidup. Dan semua kepandaian ayah saya itu berasal dari petapa. Saya dari kecil nggak pernah belajar ilmu, cuman orang pada ngomong ke Bunda bahwa saya itu punya indera keenam. Jadi dari kecil suka melihat tuh ada setan, kayak tahu setan, padahal saya juga nggak ngerti yang namanya setan seperti itu. Sejak saya sekolah, saya di sekolah sering pernah kesurupan. Nah, teman-teman saya waktu itu, saya kan di SPG dan saya sekolah juga pendidikan guru, saya kesurupan, kata teman-teman saya, dan saya mah nggak kerasa, terus ya ngomong melihat ini itu. Setelah usia 40 tahun tiba-tiba ada filafat, suruh ngobati 9 orang, tiba-tiba ada di pesantren, nggak tahu siapa yang bawa, nggak merasa jalan, nggak niat, seperti itu ceritanya. Maksudnya yang Bunda ke pesantrennya orang tua atau gimana? Yang nyuruh ke pesantren? Filafat. Nggak ada yang nyuruh, jadi saya pakai filafat. Nah, terus ada yang datang, ada suara tidak ada rupa. Amalkan ilmu, yakin dan ikhlas, banyaklah sodako, banyaknya ibadah, nolong orang tanpa membeda-bedakan si kaya si miskin. Kamu meminta mahar atau apapun, tapi digunakan untuk ke jalan Allah, sesuai kemampuan orang itu yang mampu dan yang bisa dibantu. Dan doakan orang itu tanpa mengenal waktu, itu aja. Dengan petunjuk-petunjuk sholat-sholat, saya seperti duha 12 rakaat dengan suratan 120, itu petunjuknya. Tahajud 12 rakaat, duha 12 rakaat, seperti itu. Nah, biasanya Bunda kalau mengobati orang itu, yang paling terparah biasanya terkena apa itu, Bun? Guna seperti apa? Kalau kebanyakan Bunda pengobatannya non medis. Contoh yang kemarin di Cisaar, satu badan itu ada, kalau boleh dikatakanlah ini bukan hoak, boleh ditanya juga sumbernya, masih ada. Itu kalau nggak salah, kalau bisa dihitung ada jinnya itu hanya lebih dari 15. Sampai ada kuntilanak yang minta diantar ke makam. Di dalam badannya? Di dalam badannya. Dan itu bukan Bunda yang ada-ada. Itu udah berobat kemana-mana. Sampai ke beberapa kiai, ini katanya. Tapi terakhir Bunda suruh ngobatin. Saya kesana sama ojek dan diantar anak angkat saya. Alhamdulillah dengan izin Allah sampai sembuh. Sampai Allah mengizinkanlah, meridoi, sekarang sudah sehat. Bahkan besok tanggal 2 mau ziarah ke Sunan Gunung Jati, minta diantar. Jadi badannya itu isinya bangsa seperti itu, yang dari makam
sampai ke Eyang Panulisan yang Bunda nggak kenal, jadi harus ziarah ke Eyang Panulisan di daerah Gunung Larang, seperti itu. Terus seperti waktu di Banjar Patoman, itu orang gila 9 orang. Bunda teh harus nyuapi, harus pura-pura jadi pacarnya, pura-pura jadi ibunya. Nah, dengan seperti itu, alhamdulillah Allah mengizinkan sembuh. Nah, disitulah Bunda diberi kepercayaan untuk mengobati. Makanya Bunda tidak mengenal orang. Banyak pasien yang istilahnya yang non medis dari jarak jauh, seperti Malaysia, di Saudi, di Sumatera Utara, Siborong, Simalungun. Tapi bukan Bunda pamer, ini bukan. Padang, Jambi. Nah, Bunda teh online. Berarti selama ini kalau lagi pengobatan hanya berjalan sendiri aja tanpa misalkan didampingi siapapun berarti. Jadi pendampingannya contohnya kalau Bunda ke Pelabuhan Ratu atau mungkin ke Wonosobo waktu itu, ya yang nganter ya karena bawa mobil, berarti supir, terus ya anak-anak angkat yang menjagain gitu, untuk nggak pernah meminta bantuan kepada siapapun kecuali Allah, karena Bunda hanya mengandalkan la haula wala quwata, tiada kekuatan selain dari Allah. Dan Bunda orangnya nggak pernah takut dengan apapun, makhluk apapun, selama Bunda tidak mengusik, gitu maksudnya. Nah, saya jadi keinget, ini kan kebetulan rumah Bunda kan berada di pinggiran jurang sebelumnya, terus di bawahnya juga sungai. Dan kalau menurut orang-orang ini adalah tempat angker, Bun. Ya ini keratonnya jurig lah kalau kata orang Sunda. Tidak ada yang mau nempati rumah ini. Selama tinggal di sini, apakah ada gangguan atau gimana? Kalau gangguan yang contohnya, mohon maaf ya, anak angkat saya yang perempuan pas maghrib di sini ada yang nangis sampai 2 kali. Dia ngomong, Bun ada yang nangis, udah biarin aja. Terus kalau kejadian nyata 2 kali ada ular di depan Bunda, datang, terus akhirnya nggak ada. Terus pas tidur saya kebangun mau tahajud, di atas kepala saya, bukan di atas kepala, maksudnya tempatnya persis di atas saya tidur, Bunda tidur tuh di depan di atas pintu. Kalau kata orang sudah dipalang gitu ya, palang dada gitu. Ada ular besar. Terus saya sholat tahajud, saya bangun, kelihatan saya baca-baca yang Bunda bisa, udah nggak ada. Tapi kalau penampakan seperti Bunda di Pelabuhan Ratu kan, kata orang di kursinya Ibu Ratu nggak boleh duduk di situ, apalagi pakai baju hijau. Tapi Bunda orangnya menantang, masa sih gitu. Manusia kan makhluk paling sempurna, kenapa tidak? Yang penting kita minta izin sama yang punya tempat duduk itu, ya alhamdulillah Bunda nggak apa-apa. Bunda ke Pelabuhan Ratu dari tahun 2010. Sekarang aja jarang ke sana karena apa ya, satu ekonomi, dan kedua ya lagi nggak ada petunjuk. Cuman ini ada petunjuk nanti habis awal surat Sapar, ada petunjuk ke sana. Oh, berarti Bunda juga selain mengobati orang-orang, sering berkomunikasi dengan Bunda Ratu Laut Kidul. Ya, jadi di sini Bunda akan menjelaskan ya tentang Ratu Pantai Selatan itu ada 2 sebenarnya. Dinamanya kan Loro Kidul itu 2 ratu. Yang satu berseberangan dengan kekuatan magicnya untuk mengajak orang berbuat jahat, contoh berbuat jahat, munjung, ipri dan sebagainya. Nah, tapi yang satu penguasa asli Ibu Ratu itu tidak pernah menyuruh orang minta ke siapapun kecuali kepada Allah, dan selalu berbuat baik kepada siapapun. Jangan melihat orang itu jahat, melihat orang itu, pokoknya orang yang jahat didoakan yang baik, orang yang menyakiti didoakan yang baik. Jangan dendam, jangan, itu manusia, tidak boleh minta. Dan dia punya kekuasaan dari Bali sampai ke Merak. Terus ada sosok Nyai Blorong. Nah itu sebetulnya dari ibu sendiri, Bunda dijelaskan bahwa Nyai Blorong itu punya keraton, yaitu di daerah Jayanti, Rancabuaya, daerah Garut. Kalau Ibu Ratu sendiri keratonnya kan ada di Pulau Majeti, di daerah Nusa Kambangan, seperti itu.
Terus untuk pertemuannya Ibu Ratu dengan para penguasa Indonesia dari Soekarno, Soeharto, termasuk zaman dulu Sunan Kalijogo dan sebagainya, itu ada di Pelabuhan Ratu. Makanya diberi nama Pelabuhan Ratu. Tempatnya di Karanghawu, karena pelabuhan itu banyak. Ada Sukawayana, ada Pasir Putih. Nah, yang dinamakan Pelabuhan Ratu yang di Karanghawu itulah tempat persinggahannya para penguasa terdahulu. Begitu yang Bunda tahu. Nah, mohon maaf, saya menyinggung tadi yang Bunda sebutkan. Oh, berarti ke setiap pemimpin yang memimpin Nusantara ini ada campur tangan atau ada Bunda Benar Ratu Laut Kidul selalu bertemu dengan pemimpin kita atau gimana? Oh, itu pasti. Karena udah ada janjinya begini. Setiap yang memimpin Indonesia itu harus menyatu dengan kekuatan alam, yaitu Ratu Pantai Selatan. Namanya Dewi Ayu Sekar Jagat, itu punya nama Dewi Ayu Sekar Jagat. Jadi cantiknya memang tidak ada yang menandingi. Nah, karena dan dia punya kekuasaan itu, kalau gaib itu tidak kayak manusia, boleh main kemana-mana nggak boleh. Kalau Pantai Selatan ya ngurusi Pantai Selatan. Nah, kalau di Pantai Utara namanya Ibu Dewi Lanjar. Oh, nah, iya. Dan Bunda sering ke sana. Lokasinya di Pantai Selamaran. Jadi di dasar laut itu ada kehidupan ya para dayang-dayang, para ratu, ya masalah gaib. Sedangkan yang antar saya dulu yaitu Pak Kadu, Saman, Ami ke Pekalongan. Nah, itu kan katanya Bunda tahu kerajaannya dari Ratu Pantai Selatan. Ada di mana tadi? Cilacap ya? Iya, di Cilacap, di Pulau Majeti. Berarti Ibu sendiri pernah masuk itu ya ke sering kerajaan? saya. Sering, kan bapak saya, karena saya keturunan, jadi bapak saya tuh sering. Jadi gini, Ibu Ratu itu punya tempat. Kalau di Cilacap kan banyak ya tempat-tempat istilahnya mistis, seperti di Gua Nagaraja, di Gua Cimacan, Gua Rahayu, nah terus Serandil, seperti itu kan. Nah, ada keratonnya Ibu Ratu sendiri, yaitu ada di Pulau Majeti, yaitu di daerah Nusa Kambangan. Makanya kalau orang Cilacap sedekah laut itu mesti pakai larung kepala kerbau, gitu. Karena pernah ada bupati yang melarang, mesti musibah. Tidak bisa dilarang, karena itu untuk kehidupan orang nelayan, gitu. Nah, kenapa itu harus dengan kepala kerbau gitu, Bun? Kenapa nggak kepala ayam gitu? Nah, itu kan sudah turun-temurun dari dulunya. Bunda sendiri nggak tahu, cuman mintanya kepala kerbau dilarung dari pesisir Pantai Teluk Penyu menuju Pulau Majeti. Nanti di situ dibuang. Tapi ya kalau badan kerbaunya mungkin dimakan. Dan Bunda sendiri kan dulu sekolahnya juga di Cilacap, jadi suka ngikuti dengan adat nari. Dulu kan Bunda sok nari, jadi suka ikut jadi penari dayang-dayang gitu. Anak sekolah loh suruh nari, mengikuti. Berarti selama ini Ratu Pantai Selatan sering berkunjung ke rumah ini? Kalau berkunjung ya bukan sering lagi, tadi malam juga dengan izin Allah ya, ini kan malam Sasak Kliwon, karena kemarin Bunda kan dari Pantai Teluk Penyu, waktu hari Jumat Bunda ke Pantai Teluk Penyu. Memang Bunda masuk kontak batin, malam juga datang. Pas jam 12 Bunda terbangun, sholat, dibangunin, hayu bangun. Kalau saya kan punya nama udara, tapi nama udara yang disebutnya dengan orang-orang spiritual tapi nggak memujud gitu loh. Jadi disebut saya Sri Kandi dari Timur, jadi panggilannya Sri Kandi dari Timur, hayu bangun. Seperti itu. Nah, itu kalau beliau datang itu biasanya pakai apa itu, Bun? Kalau di TV-TV kan yang saya lihat pakai apa itu? Udara, kereta kencana ya? Ya enggak, itu mah hanya wujud aja, kayak jelek gitu ada di depan, terus membisikkan sesuatu, udah gitu. Cantik berarti itu? Oh ya, bukan cantik lagi lah itu kan. Nah, ini kan yang tadi saya katakan, mana gambarnya? Itu kan ada gambarnya mana? Kok hilang ya? Oh, ini mungkin. Ini kan gini, ini kan punya ajudan. Ini namanya Mayang nih. Ini Mayang.
Yang mana yang warna merah tuh? Ini ajudan. Ini yang Ibu Ratunya yang ini. Oh, yang kanan. Yang ini. Ini Ibu Ratu. Ini Mayang. Yang ini ajudannya. Ajudannya yang melaporkan. Itu si Bunda lagi minta apa gitu. Tapi saya kan nggak pernah minta kaya. Berarti ini yang Bunda Ratunya, ini iya. Ajudannya. Ajudan. Kenapa Bunda harus duduk di atas? Karena manusia itu ciptaan yang paling tinggi. Jadi tidak boleh percaya dengan hal-hal yang gaib. Walaupun itu Ratu Pantai Selatan, kita hanya bersinergi gitu. Ya berarti ini foto asli Bunda dengan Ratu Pantai Selatan berarti. Kalau dikatakan asli saya nggak tahu. Yang jelas gini kejadiannya. Saya suruh duduk, tukang foto itu suruh moto, tapi nggak mau, takut karena si Bunda pakai baju hijau, nanti takut nggak pulang. Nah tiba-tiba fotonya pas dicetak udah gini, udah seperti ini. Wow. Kata orang editan, tapi saya nggak tahu, dan saya nggak tahu editan, nggak tahu beneran. Walau-walam, bahkan di Pelabuhan Ratu heboh. Oh ini teh kesayangan yang penguasa Ratu Kidul. Oh. Kayak gitu, karena saya pakai baju hijau, kan jarang orang yang mau pakai baju hijau. Tapi aman-aman aja gitu ya. Ya kan sampai hari ini saya masih hidup. Iya benar. Dan bolak-balik bawa orang banyak, saya juga ke Pelabuhan Ratu. Dibuktikan orang sini saya bawa, termasuk ya anak-anak yang diangkat anak sama Bunda dibawa satu mobil ke sana. Oh. Nah ada yang kesurupan makan sesajen. Nah, makan kan itu ada Cina-Cina yang ngasih apel dan sebagainya. Nah, Bunda teh satu mobil kalau nggak salah 7 orang. Nah, di sana ada yang makan apel langsung sakit. Nah, mereka itu ngasih sesajen untuk siapa aslinya itu, Bun? Ya itu bagi orang-orang yang mempunyai kepercayaan dari Kuncen bahwa Ibu Ratu itu minta ini dan itu. Padahal Ibu Ratu itu tidak pernah minta apa-apa. Karena Bunda bilang gini, kalau Ibu Ratu punya kekayaan di Pantai Selatan, orang Sukabumi nggak ada yang miskin, kaya semua. Kenapa yang di pantai itu rumahnya pada jelek-jelek? Nah, cuman lautan itu sebagai lambang seperti ini, bahwa lautan itu tidak bertepi, seperti rezeki manusia akan dipertemukan dari ujung kulon, ujung wetan, ujung kidul. Ibaratnya orang Batak ada di Sunda, orang Sunda ada di Sumatera, mencari rezekinya. Seperti itu lambangnya, bahwa lautan itu mempunyai arti besar kecilnya rezeki semua ada. Jadi manusia itu harus berlapang dada dan bersyukur seperti lautan. Seperti itu lambangnya. Kalau kata Ibu mah itu jangan minta apa-apa ke saya. Iya benar-benar. Karena di Keraton Kidul itu nggak ada emas, nggak ada mutiara. Ada mutiara, tapi mutiara di dasar laut kan susah dicari. Iya. Dan ada karang. Kecuali nelayan nyari ikan, kalau dapat banyak berarti rezekinya banyak. Itu aja lambangnya. Nah, tadi kan di awal Bunda menyebutkan bahwa penguasa Pantai Selatan itu ada 2, yang positif sama yang negatif. Nah, saya penasaran yang negatif itu yang sering digembor-gemborkan untuk kekayaan, itu yang mana sebetulnya? Itu Nyai Blorong. Oh. Keratonnya ada di Wijayanti, yaitu daerah Cianjur, dan ada di Garut, yaitu di Ranca Buaya. Berarti selama ini yang terus ada di Karangbolong, di Pangandaran. Berarti selama ini yang orang-orang anggap Ratu Pantai Selatan dapat memberikan kekayaan itu yang jalur Nyi Blorong. Nyi Blorong, makanya Loro Kidul itu 2 ratu, Loro itu 2 ratu, tapi ada di Pantai Selatan. Itu artinya gitu. Tapi satu ada yang ngalor, satu ada yang ngidul gitu. Kalau yang asli penguasa dari, jadi begini, Nyai Blorong itu nggak nurut, arus baiknya nggak mau, senengnya pengen goda manusia kaya seperti itu. Nah, makanya dia dikasih wilayah. Ya udah, kalau kamu nggak nurut sama saya, tuh tempatmu di sana, ajak yang mau, yang nggak mau jangan. Nah, seperti itu. Ya seperti setan dikutuk oleh Allah, kan seperti itu. Ganggu yang mau, kalau yang nggak mau jangan diganggu. Benar. Seperti itu. Tergantung kitanya juga sih. Tergantung kitanya juga. Saya udah 18 tahun, saya sering kontak dengan Ibu Ratu. Saya nggak punya kekayaan apa-apa kecuali kekayaan pengalaman. Panjenengan tahu rumah saya seperti ini, cuman alhamdulillah hidup saya bermanfaat. Saya baru datang dari Jawa,
Padahal di sini juga banyak orang pinter, tapi orang itu menunggu saya untuk diobati. Bahkan saya tadi jam 4 pagi sudah berangkat, bukan karena saya pinter, tapi orang itu butuh pertolongan Allah. Karena secara logika ini penyakit apa? Nah, seperti kejadian yang di Cipulus, kata dokter harus dioperasi tapi 10 juta. Ternyata Allah mengizinkan hanya dengan doa, ya uang mah keluar lah namanya. Tapi nggak seberapa lah, sejuta juga nggak habis. Allah mengizinkan langsung sembuh, sampai hari ini dia sehat walafiat, tidak harus pun juga. Dari alat kelaminnya tuh keluar batu segede-gede jempol kaki. Itu secara logika kan nggak masuk akal. Ini bukan hoak, nyata ada orangnya dan masih hidup gitu. Nah, biasanya berarti kalau ingin diobati oleh bunda, biasanya berarti bundanya nyamper ke rumahnya atau bisa langsung melalui online? Di sini tergantung kondisinya. Seperti gini, kalau sekarang orang Padang, kemarin kan ada dari grup itu orang Padang sakit. Nah, tapi dia juga orang pinter, bisa, cuman tidak bisa menetralisir kodam, karena di dalam tubuhnya itu ada 5 kodam, ada aura negatif, ada aura positif. Nah, kalau bunda kan di sini tahu, oh ini yang negatif, buang, yang positif fungsikan, aktifkan. Untuk apa? Ngapain ngurusin kodam ada di badan tapi mengganggu? Nah, seperti orang Jambi sakit udah kemana-mana, tidak sembuh-sembuh, dia minta tolong ke bunda jarak jauh. Kalau jarak jauh, bunda alhamdulillah orang Malaysia, orang ini banyak. Tapi kalau yang deket, karena dia satu kepengen ketemu, apalagi bapak-bapak nggak punya WA, cuman kata orang, kebanyakan kata orang. Jadi bunda dipanggil menemui. Seperti itu. Berarti pada dasarnya dari kecil sampai sekarang bunda bisa melihat hodam-hodam yang ada di orang-orang? Insya Allah bisa. Wow. Atas izin Allah. Bukan sok pinter, tapi kayaknya kalau untuk melihat orang ini punya apa nggak kelewat lah. Termasuk terawang juga bisa berarti? Ya kalau menerawang bisa, tapi kan kita tuh tidak boleh mendahului yang di atas. Betul. Kecuali orang itu nanya, bunda jawab. Contohnya di tempat ini ada apa? Tak jawab. Tapi kalau saya harus nanya, tuh kamu punya anu. Contohnya orang itu punya tuyul, saya tahu orang itu punya tuyul. Tapi kalau saya ngomong begini, kamu punya tuyul ya kan sakit hati. Nah, saya nggak mau. Berarti kalau saya simpulkan, bunda itu awalnya indigo berarti ya? Ya nggak tahu juga, ya kan? Ya nggak tahu juga. Ya, tapi kan, bunda jarak jauh bisa melihat. Contohnya gini, bukan sok tahu saya. Contohnya gini, orang itu udah meninggal 25 tahun yang lalu. Tahu dari mana? Tiba-tiba bayi itu muncul ke saya. Saya nanya, Bu, kok ini ada anak kecil meninggal? Anak siapa? Anak siapa ya? Ibu pernah bayinya meninggal. Itu 25 tahun yang lalu. Seperti itu. Oh iya. Berarti kalau misalkan nanti penonton saya dan penonton rekan saya ada yang ingin bertemu dengan bunda, nanti mungkin kita cantumin nomornya di deskripsi. Boleh. Ya mungkin boleh disebutkan apa-apa aja yang bisa bunda syariatin gitu. Jadi di sini bunda tidak boleh ngomong nggak bisa, nggak boleh. Apapun yang orang butuhkan silakan. Tapi yang menjamin itu Allah, yang mengabulkan Allah. Bunda hanya manusia sebagai jalan syariat. Dan tidak menjanjikan yang berobat ke bunda sembuh, enggak. Ada yang tidak. Yang usaha ke bunda lancar semua, enggak. Ada yang tidak. Karena di sini manusia itu usaha wajib, hasil mah gimana Allah yang menentukan. Betul. Seperti itu. Jadi di sini saya nomor 1, tetap tidak ada ilmu yang paling tinggi, tidak ada orang yang pinter, tidak ada ilmu yang orang yang sakti. Yang ada satu orang yang benar di jalan Allah. Kita jangan jauh dari Quran dan hadis. Dan kedua, tidak ada kekuatan selain dari kekuatan Allah. Mau sepintar apapun, kalau Allah tidak menghendaki, tidak ada ijabahnya. Yaudah bunda, terima kasih. Sangat gamblang sekali penjelasannya. Mungkin kita nanti akan lanjut di konten selanjutnya. Kita akan membahas, katanya bunda punya pusaka hasil dari bertapa ya, yang katanya pusaka itu sakti-sakti ya. Ya nanti tunggu di video selanjutnya. Dan jangan kalian channel ya. Betul. Jadi mohon maaf, mudah-mudahan bundanya sehat selalu. Amin. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.